Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut. Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta. Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi bukan anggota partai politik. Ke depan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan Bapak-Bapak sini. Begini, secara kebetulan kami ini mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin pemilih kami, bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur. Kemudian kan saya tanya alasannya apa, sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership, bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik, tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas, bahwa pemimpin itu sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan, agar pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya kira tahu atau nggak tahu, dengan adanya ini pasti tahu. Kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah, saya kan kemarin caleg diminta. Saya pribadi bukan pengurus partai. Jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum. Tapi setelah ini tahu. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. Meskipun bukan pengurus, tapi Bapak-Bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kah atau gimana? Ya, anggota. Masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Rano atau gimana? Oh iya dong. Karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Klop. Dan itu kita lihat ya,
soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak Pram, orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau Tadi Kalau ada bagaimana sanksi respon Pak gimana Pram? Pak? Kalau ada sanksi partai, begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra, ada sanksinya ya. Saya kira itu pasti. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KINPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut. Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta. Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi, bukan anggota partai politik. Ke depan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini. mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan Bapak-Bapak sini. Begini, secara kebetulan kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami, bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur. Kemudian kan saya tanya alasannya apa, sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership, bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik. Tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas. Bahwa pemimpin itu sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan. Karena pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya kira
tahu atau nggak tahu, dengan adanya ini pasti tahu, kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah, saya kan kemarin caleg diminta. Saya pribadi bukan pengurus partai, jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum, tapi setelah ini tahu, karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. Meskipun bukan pengurus, tapi bapak-bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kah atau gimana? Ya, anggota. Masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Rano atau gimana? Oh iya dong. Karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Klop. Dan itu kita lihat ya, soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak Pram. Orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau Kalau ada sanksi gimana Pak? Kalau ada sanksi partai? Begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KINPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut. Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta. Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi, bukan anggota partai politik. Ke depan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan Bapak-Bapak sini. Begini, secara kebetulan kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami, bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur. Kemudian kan saya tanya alasannya apa, sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership, bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik. Tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas, bahwa pemimpin itu
sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan. Kan pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti itu. Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai Ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya bentuk kira tahu atau nggak tahu, dengan adanya ini pasti tahu. Kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah, saya kan kemarin caleg diminta. Saya pribadi bukan pengurus partai. Jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum. Tapi setelah ini tahu. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. meskipun bukan pengurus, tapi bapak-bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kah atau gimana? Ya, anggota. Masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Rano atau gimana? Oh iya, iya dong. Karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Klop. Dan itu kita lihat ya soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak Pram. Orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau Kalau ada sanksi gimana Pak? Kalau ada sanksi partai, begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut. Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta. Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi, bukan anggota partai politik. Ke depan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini. mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan Bapak-Bapak ke sini. Begini, secara kebetulan kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami, bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur. Kemudian kan saya tanya, alasannya apa? Sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership, bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik.
tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas. Bahwa pemimpin itu sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan. Kan pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti itu. Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai Ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya bentuk kira tahu atau nggak tahu, dengan adanya ini pasti tahu. Kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah, saya kan kemarin caleg diminta. Saya pribadi bukan pengurus partai. Jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum. Tapi setelah ini tahu. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. meskipun bukan pengurus, tapi Bapak-Bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kah atau gimana? Ya. Anggota. Masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Karno atau gimana? Oh iya. Iya. Karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Klop. Dan itu kita lihat ya soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau Kalau ada sanksi gimana Pak? Kalau ada sanksi partai, begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut. Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta. Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi, bukan anggota partai politik. Ke depan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini. mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan Bapak-Bapak kesini. Begini, secara kebetulan kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami.
bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur. Kemudian kan saya tanya alasannya apa? Sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership, bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik. Tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas. Bahwa pemimpin itu sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan. Agar pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya bentuk kira tahu atau nggak tahu, dengan adanya ini pasti tahu. Kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah, saya kan kemarin caleg diminta. Saya pribadi bukan pengurus partai. Jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum. Tapi setelah ini tahu. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. meskipun bukan pengurus, tapi Bapak-Bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kah atau gimana? Ya. Anggota. Masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Rano atau gimana? Oh iya. Iya. Karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Klop. Dan itu kita lihat ya soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak Pram. Orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau ada yang Kalau ada sanksi gimana Pak? Kalau ada sanksi partai, begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut. Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta. Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi, bukan anggota partai politik. Ke depan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri
belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan bapak-bapak ke sini. Begini, secara kebetulan kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami. Bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur. Kemudian kan saya tanya, alasannya apa? Sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership. Bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik. Tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas. Bahwa pemimpin itu sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan. Karena pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti itu. Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai Ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya bentuk- kira tahu atau nggak tahu, dengan adanya pasti tahu. Kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah, saya kan kemarin caleg diminta. Saya pribadi bukan pengurus partai. Jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum. Tapi setelah ini tahu. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. Meskipun bukan pengurus, tapi bapak-bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kah atau gimana? Ya. Anggota. Masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Karno atau gimana? Oh iya. Iya. Karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Aklop. Dan itu kita lihat ya soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak Pram. Orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau Tadi Kalau ada bagaimana sanksi respon gimana Pak Pram? Pak? Kalau ada sanksi partai, begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut. Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia.
Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta. Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi, bukan anggota partai politik. Ke depan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan bapak-bapak sini. Begini, secara kebetulan kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg tahun 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami, bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur. Kemudian kan saya tanya, alasannya apa? Sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership, bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik. Tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas. Bahwa pemimpin itu sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan. Agar pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti itu. Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai Ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya bentuk kira tahu atau nggak tahu, dengan adanya ini pasti tahu. Kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah, saya kan kemarin caleg diminta. Saya pribadi bukan pengurus partai. Jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum. Tapi setelah ini tahu. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. meskipun bukan pengurus, tapi bapak-bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kan atau gimana? Ya. Anggota. Masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Rano atau gimana? Oh iya. Iya. Karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Klop. Dan itu kita lihat ya, soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak Pram. Orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau Kalau ada sanksi gimana Pak? Kalau ada sanksi partai, begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut.
Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta. Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi, bukan anggota partai politik. Ke depan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan bapak-bapak sini. Begini, secara kebetulan kami ini mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami, bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur. Kemudian kan saya tanya alasannya apa, sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership, bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik. Tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas. Bahwa pemimpin itu sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan. Agar pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya bentuk- kira tahu atau nggak tahu, dengan adanya ini pasti tahu. Kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah, saya kan kemarin caleg diminta. Saya pribadi bukan pengurus partai. Jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum. Tapi setelah ini tahu. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. Meskipun bukan pengurus, tapi bapak-bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kan atau gimana? Ya. Anggota. Masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Rano atau gimana? Oh iya. Iya. Karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Atlok. Dan itu kita lihat ya soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak Pram. Orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau Tadi Kalau ada bagaimana sanksi respon Pak gimana Pram? Pak? Kalau ada sanksi partai, begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI,
Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut. Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta. Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi, bukan anggota partai politik. Kedepan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan bapak-bapak sini. Begini, secara kebetulan kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami, bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur. Kemudian kan saya tanya, alasannya apa? Sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership, bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik. Tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas. Bahwa pemimpin itu sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan. Agar pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya bentuk- kira tahu atau nggak tahu, dengan adanya ini pasti tahu. Kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah, saya kan kemarin caleg diminta. Saya pribadi bukan pengurus partai. Jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum. Tapi setelah ini tahu. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. Meskipun bukan pengurus, tapi bapak-bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kan atau gimana? Ya. Anggota. Masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Rano atau gimana? Oh iya. Iya. Karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Klop. Dan itu kita lihat ya, soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak Pram. Orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau Tadi Kalau ada bagaimana sanksi respon Pak gimana Pram? Pak? Kalau ada sanksi partai, begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra.
Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut. Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta. Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi, bukan anggota partai politik. Kedepan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan Bapak-Bapak ke sini. Begini, secara kebetulan kami ini mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami, bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur. Kemudian kan saya tanya alasannya apa, sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership, bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik. Tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas, bahwa pemimpin itu sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan. Agar pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya bentuk- kira tahu atau nggak tahu, dengan adanya ini pasti tahu. Kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah, saya kan kemarin caleg diminta. Saya pribadi bukan pengurus partai. Jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum. Tapi setelah ini tahu. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. Meskipun bukan pengurus, tapi bapak-bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kan atau gimana? Ya. Anggota. Masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Rano atau gimana? Oh iya. Iya. Karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Klop. Dan itu
kita lihat ya soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak Pram. Orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau Tadi Kalau ada bagaimana sanksi respon Pak gimana Pram? Pak? Kalau ada sanksi partai, begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut. Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta. Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi, bukan anggota partai politik. Kedepan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini. mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan Bapak-Bapak sih. Begini, secara kebetulan kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami, bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur. Kemudian kan saya tanya alasannya apa, sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership, bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik. Tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas. Bahwa pemimpin itu sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan. Agar pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti itu. Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai Ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya bentuk- kira tahu atau nggak tahu, dengan adanya ini pasti tahu. Kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah, saya kan kemarin caleg diminta. Saya pribadi bukan pengurus partai. Jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum. Tapi setelah ini tahu. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. Meskipun bukan pengurus, tapi Bapak-Bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kan atau gimana? Ya. Anggota. Masih ada.
Masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Rano atau gimana? Oh iya, iya. Karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Klop. Dan itu kita lihat ya soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak Pram. Orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau tadi Kalau ada bagaimana sanksi respon gimana Pak Pak? Kalau ada sanksi partai, begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekira pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut. Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta. Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi, bukan anggota partai politik. Kedepan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini. mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan Bapak-Bapak sini. Begini, secara kebetulan kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami, bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur. Kemudian kan saya tanya alasannya apa, sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership, bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik. Tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas. Bahwa pemimpin itu sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan. Kan pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti itu. Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai Ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya bentuk- kira tahu atau nggak tahu, dengan adanya ini pasti tahu. Kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah saya kan kemarin caleg diminta
saya pribadi bukan pengurus partai. Jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum. Tapi setelah ini tahu. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. Meskipun bukan pengurus, tapi bapak-bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kan atau gimana? Ya, anggota. Masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Rano atau gimana? Oh iya, iya. Karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Klop. Dan itu kita lihat ya soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak Pram. Orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau Kalau ada sanksi gimana Pak? Kalau ada sanksi partai, begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut. Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta. Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi bukan anggota partai politik. Kedepan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini. mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan bapak-bapak sini. Begini, secara kebetulan kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami, bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur. Kemudian kan saya tanya alasannya apa, sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership, bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik. Tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas. Bahwa pemimpin itu sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan. Agar pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi
kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya bentuk kira tahu atau nggak tahu, dengan adanya ini pasti tahu, kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah, saya kan kemarin caleg diminta. Saya pribadi bukan pengurus partai, jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum, tapi setelah ini tahu, karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. meskipun bukan pengurus, tapi bapak-bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kan atau gimana? Ya, anggota, masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Rano atau gimana? Oh iya, karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Aklop. Dan itu kita lihat ya, soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak Pram. Orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau Kalau ada sanksi gimana Pak? Kalau ada sanksi partai, begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut. Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta. Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi, bukan anggota partai politik. Kedepan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini. mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan Bapak-Bapak sih. Begini, secara kebetulan kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami, bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur. Kemudian kan saya tanya alasannya apa, sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership, bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik. Tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka
adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas. Bahwa pemimpin itu sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan. Kan pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti itu. Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai Ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya bentuk- kira tahu atau nggak tahu, dengan adanya ini pasti tahu. Kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah, saya kan kemarin caleg diminta. Saya pribadi bukan pengurus partai. Jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum. Tapi setelah ini tahu. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. Meskipun bukan pengurus, tapi bapak-bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kan atau gimana? Ya. Anggota. Masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Rano atau gimana? Oh iya. Iya. Karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Aklop. Dan itu kita lihat ya soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak Pram. Orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau Tadi Kalau ada bagaimana sanksi respon Pak gimana Pram? Pak? Kalau ada sanksi partai, begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut. Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta. Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi, bukan anggota partai politik. Ke depan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini. mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan bapak-bapak sini. Begini, secara kebetulan kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami, bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur.
Kemudian kan saya tanya alasannya apa, sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership, bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik. Tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas. Bahwa pemimpin itu sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan. Agar pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti itu. Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai Ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya bentuk- kira tahu atau nggak tahu, dengan adanya ini pasti tahu. Kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah, saya kan kemarin caleg diminta. Saya pribadi bukan pengurus partai. Jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum. Tapi setelah ini tahu. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. Meskipun bukan pengurus, tapi bapak-bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kah atau gimana? Ya. Anggota. Masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Rano atau gimana? Oh iya. Iya. Karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Atlok. Dan itu kita lihat ya soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak Pram. Orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau Kalau ada sanksi gimana Pak? Kalau ada sanksi partai, begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut. Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta. Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi, bukan anggota partai politik. Ke depan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini.
mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan Bapak-Bapak ke sini. Begini, secara kebetulan kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami. Bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur. Kemudian kan saya tanya, alasannya apa? Sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership. Bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik. Tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas. Bahwa pemimpin itu sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan. Agar pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti itu. Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai Ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya bentuk- kira tahu atau nggak tahu, dengan adanya ini pasti tahu. Kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah, saya kan kemarin caleg diminta. Saya pribadi bukan pengurus partai. Jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum. Tapi setelah ini tahu. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. Meskipun bukan pengurus, tapi Bapak-Bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kah atau gimana? Ya, anggota. Masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Rano atau gimana? Oh iya, iya. Karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Klop. Dan itu kita lihat ya soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak Pram. Orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau Kalau ada sanksi gimana Pak? Kalau ada sanksi partai, begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB. Mereka terpantau datang ke kediaman Pram sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna khas partai mereka masing-masing, namun tanpa logo partai. Pramono dan para tamunya ini kemudian menggelar pertemuan tertutup selama 30 menit. Awak media pun tak bisa meliput ke dalam rumah Pram terkait pertemuan tersebut. Ditemui selesai pertemuan, Ahmad Syukri mengatakan mereka adalah mantan caleg yang berlaga di Pileg 2024. Syukri mengklaim para pemilih mereka menitipkan amanah untuk memilih pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 tersebut. Hal inilah yang membuat mereka menyambangi kediaman Pramono. Dikatakan oleh Syukri, Pramono dianggap sebagai sosok pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Selain itu, sosok Pram dianggap dibutuhkan untuk pembangunan Jakarta.
Ditanya soal dukungan partai tempat mereka bernaung, Syukri mengaku belum mengetahuinya. Syukri memastikan dukungan yang disampaikan 8 anggota partai ini sebagai pribadi, bukan anggota partai politik. Ke depan, mereka akan turun ke lapangan dan membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Adapun Pramono sendiri belum bisa dimintai tanggapan terkait dengan pertemuan ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu maksud dan tujuan kedatangan bapak-bapak sini. Begini, secara kebetulan kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami, bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Dur. Kemudian kan saya tanya, alasannya apa? Sementara kita caleg dari partai lain. Kemudian dijawab, bukan, Jakarta ini butuh pemimpinan, leadership, bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu udah berjalan baik. Tinggal bagaimana pembangunan mental spiritual. Nah, Pak Pram ini menurut mereka adalah pribadi pemimpin yang mampu memanusiakan manusia. Paham ya? Paham, memanusiakan manusia. Satu. Kedua, pembangunan di Jakarta ini butuh kondusivitas. Bahwa pemimpin itu sebisa mungkin jangan membuat kegaduhan, jangan membuat kebisingan. Karena pembangunan di Jakarta ini berjalan sesuai rencana. Jadi kalau pemimpinnya bikin kegaduhan, gimana warganya nanti? Kurang lebih seperti Bapak kan menyampaikan aspirasi dari para pemilih-pemilih, tapi kan seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ini berasal dari partai ya, di nggak luar. usah disebut lah. Ini ada atas pengetahuan partai nggak? Apakah ini juga merupakan Saya bentuk- kira tahu atau nggak tahu, dengan adanya ini pasti tahu. Kan pasti bisa keluar. Dan ya alhamdulillah, saya kan kemarin caleg diminta. Saya pribadi bukan pengurus partai. Jadi saya caleg diminta oleh partai untuk membantu partai. Berarti rencana kedatangan ini partai sudah mengetahui gitu penekanannya? Belum. Tapi setelah ini tahu. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pasti ngeluarin kita ini. Meskipun bukan pengurus, tapi bapak-bapak ini masih anggota aktif di partai masing-masing kan atau gimana? Ya. Anggota. Masih anggota. Tadi kan Bapak menyebut ini adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, tapi kalau secara pribadi nih Bapak yang kesini sendiri, apakah juga sudah mendukung Bang Pram dan juga Bang Rano atau gimana? Oh iya. Iya. Karena ada kesesuaian kami sebagai caleg yang 2024 kemarin dengan aspirasi mayoritas pemilih kami. Klop. Dan itu kita lihat ya, soal pribadi juga, bahwa ternyata saya baru kenal hari ini dengan Pak Pram. Orangnya humble dan ya bisa lah dia menjadi sosok pemimpin yang punya nilai-nilai kepemimpinan. Saya kira itu mungkin teman-teman mau Tadi Kalau ada bagaimana sanksi respon Pak gimana Pram? Pak? Kalau ada sanksi partai, begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro kontra. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 8 anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS terlihat menyambangi kediaman calon gubernur Jakarta nomor urut 3 di Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober. 8 orang tersebut yakni Muhammad Ishak dan Abdul Hakim dari P3, Nafiuddin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Oktofudin dari PKB.